Prabowo membawa Dasasila Bandung ke BRICS. Analisis strategis. Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, tahun-tahun yang mengandung pesan profetik. 1955, tahun di mana Tuhan menyalakan api profetik melalui konferensi Asia Afrika di Bandung. Dasasila Bandung lahir bukan sekadar dokumen diplomatik, melainkan roh perlawanan bangsa-bangsa tertindas terhadap sistem penindasan global. Tahun 2014 sampai tahun 2024. Satu dekade penuh kebohongan, korupsi, dan penindasan terhadap rakyat kecil di Indonesia dan dunia. Suara kebenaran ditekan. Tuhan mencatat semuanya. 2025. Tahun inilah Tuhan mulai membuka kembali kitab-kitab lama. Seperti Yesaya membuka gulungan kitab dan membaca nubuatan Mesias, Prabowo membuka gulungan sejarah bangsa. Ia bukan hanya datang ke BRICS membawa Indonesia, tapi membawa panggilan profetik Tuhan, membangkitkan kembali roh Bandung, menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa tertindas, dan memperjuangkan nasib rakyat kecil dunia. Dasasila Bandung dan roh kenabian. Dasasila Bandung bukan sekadar 10 prinsip politik luar negeri. Ia adalah roh. Ia adalah suara orang miskin yang tertindas. Suara anak-anak Palestina yang kehilangan rumah. Suara petani Indonesia yang kehilangan tanah. Suara bangsa-bangsa Afrika yang dijara oleh lembaga-lembaga keuangan global. Kini, Dasasila Bandung dibawa Prabowo ke forum BRICS. Bukan untuk menjadi dekorasi pidato, tapi untuk menyatakan perang terhadap sistem ketidakadilan global. Ayat-ayat Allah sebagai dasar kebenaran. Amos pasal 5 ayat 7-24. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Ia yang telah menjadikan bintang Kartika dan bintang Biduk, yang mengubah gelap menjadi pagi, dan yang membuat siang menjadi malam gelap. Tuhan itulah namanya. Mereka membenci orang yang di pintu gerbang menyatakan keadilan, dan mereka keji kepada orang yang berbicara dengan tulus. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Yesaya pasal 1 ayat 17. Belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Yesaya pasal 58 ayat 6-9. Bukan, berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu kelaliman, memberikan roti kepada orang lapar, membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, memberikan pakaian kepada yang telanjang, maka terangmu akan mereka seperti fajar, dan luka-lukamu akan pulih dengan segera, dan engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Kebenaran tentang sistem global saat ini. Tuhan sudah muak dengan standar ganda. Tuhan menolak sistem keuangan global yang dikuasai oleh segelintir orang dan menjadikan bangsa-bangsa lain terjajah secara ekonomi. Tuhan melihat penderitaan rakyat Palestina, rakyat Kongo, rakyat Haiti, rakyat Ukraina, rakyat Papua, rakyat kecil di desa-desa Indonesia. Tuhan tidak tinggal diam. Ia sedang bergerak melalui orang-orang yang mau takut akan Dia dan taat sepenuhnya. Arahan Tuhan Yesus Kristus khusus untuk kasus ini. Fokus Tuhan Yesus Kristus adalah mengangkat suara bangsa-bangsa kecil, seperti Ia datang bukan kepada istana, tapi ke kandang. Tuhan tidak berpihak kepada kekuatan besar, tapi kepada yang remuk hati dan rendah. Menegakkan keadilan di tengah sistem dunia yang bobrok. Yesus membalikkan meja para penukar uang di Bait Allah. Hari ini, Ia juga membalikkan sistem perbankan internasional yang menjajah bangsa-bangsa melalui utang dan suku bunga mencekik. Memanggil Prabowo, dan kita semua, untuk berani seperti Elia di Gunung Karmel. Berseru kepada Allah yang benar, melawan 450 nabi-nabi palsu yang hari ini adalah para elit, oligarki, dan penguasa. Dunia yang merampas hak rakyat kecil. Menghidupkan kembali semangat orang-orang benar, yang tidak bisa dibeli, tidak bisa ditekan, tidak bisa diatur oleh sistem dunia. Mereka berdiri karena takut akan Tuhan. Seruan Allah kepada Indonesia dan dunia. Tuhan Yesus Kristus sedang berseru. Bangkitlah, Indonesia, bukan untuk menjadi besar seperti Babel, tetapi untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Bawalah keadilan, bukan politik pencitraan. Bawalah kebenaran, bukan diplomasi kemunafikan. Bawalah kasih, bukan retorika kosong. Aku mencari bangsa yang mau dipakai untuk menegakkan kehendakku di dunia. Akankah engkau menjawab, Indonesia? Mari kita menjawab dengan hidup benar, bukan sekadar bicara keras. Dengan takut akan Allah,
bukan takut kehilangan jabatan. Dengan cinta kepada Tuhan, bukan cinta uang. Sebab seperti tertulis, dan akan ada satu bangsa, yang berasal dari pulau-pulau yang jauh, yang membawa kemuliaan bagiku. Yesaya 66 ayat 19. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh kepada bangsa-bangsa. Wahyu 2 ayat 7.